Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Kita sekarang udah memasuki babak baru ya, di mana babak selanjutnya adalah di tahun 2024. Saya harapkan semoga teman-teman semua yang sebelumnya itu banyak kesedihan akan mengalami kebahagiaan, yang sebelumnya itu ada suatu usaha yang gagal bisa berhasil di kemudian hari, yang belum punya pasangan segera punya pasangan, yang tidak memiliki momongan segera dikasih momongan, dan lain sebagainya. Pokoknya di tahun 2024 ini saya harapkan kalian semua itu selalu dinaungi dengan kesuksesan, kebahagiaan, keberkahan, limpahan rezeki, dan seluruh keberkahan yang ada di diri kalian semua. Di sini saya ingin membahas tentang suatu fenomena yang terkait dengan teknologi, teman-teman. Di zaman dahulu kan mungkin hal-hal yang bersifat mistik itu digunakan sebagai salah satu teknologi terdepan. Bahkan ketika ada orang-orang yang misalnya ini bisa menerawang, bisa meraga sukma, bisa menjadi pawang hujan, atau bisa memprediksi pawang hujan, bisa memprediksi datangnya hujan dan tidaknya hujan ini turun, atau memprediksi perbintangan. Ini kan suatu hal yang menakjubkan di zaman itu. Tapi di zaman sekarang semua hal seperti itu saya rasa itu sudah menjadi hal yang biasa. Dimana ketika kalian ingin melihat bahwa hari ini hujan atau enggak, besok hujan atau enggak, itu kalian sudah bisa mendapatkan di ramalan satelit. Dalam hal ini yang kita sering sebutkan itu adalah Google. Terus jika kalian nyasar pada zaman dahulu itu, ketika kita harus turun bertanya atau menghafalkan suatu jalan, saat ini sudah ada Google Map. Terus misalnya ingin melihat di mana tempat yang senggang, di mana tempat yang macet, pada zaman dahulu mungkin kita harus sibuk menerawang dan sebagainya. Saat ini kita sudah dengan Google Map bisa mendapatkan informasi tersebut. Itu baru segi teknologi seperti itu, teman-teman. Belum yang segi telekomunikasi. Pada zaman dahulu telekomunikasi itu kan dengan telepati. Telepati untuk melihat suatu daerah atau melihat suatu kejadian, yaitu kita berkomunikasi dengan orang lain di suatu tempat. Itu ada telepati. Tapi sekarang kan sudah ada telepon. Terus nanti ada misalnya meraga sukma. Ketika kita harus meraga sukma sekarang itu ada sosial media. Terus sekarang itu ada voice note, ada voice call, terus ada video call, terus ada dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah perkembangan teknologi yang semakin maju, yang dulunya itu hanya didapatkan orang-orang tertentu, itu sekarang didapatkan oleh semua orang. Lalu apakah salah seperti ini? Bukan salah, teman-teman. Yang ingin saya bahas di sini bukan masalah teknologinya. Yang saya ingin bahas di sini adalah ketika teman-teman memilih suatu hal yang bersifat spiritual, itu teman-teman sebaiknya itu melihat, ngapain kalian belajar telepati kalau sekarang udah ada telepon? Ngapain kalian belajar misalnya kanuragan kalau sekarang itu ada polisi dan tentara, ada satpam dan lain sebagainya, ada senjata? Ngapain kalian belajar ilmu perbintangan kalau sekarang itu ada kompas, ada GPS? Oke lah, bolehlah kalian belajar tentang itu semua. Tapi alangkah baiknya itu kalian belajar yang dirasa kalau di dalam teknologi itu masih mahal.
Contohnya apa? Contohnya ketika kita harus menjadi pawang hujan, entah itu menurunkan hujan atau menyetop hujan. Di dalam teknologi, ketika harus menurunkan hujan, itu harus mendatangkan pesawat dan mencari bahan kimia yang bisa merangsang hujan itu turun. Berapa puluh juta yang habis untuk itu. Nah, ketika menjadi pawang hujan, nah itu kan teknologi yang sebenarnya lebih murah dari teknologi seperti itu. Ketika harus bagaimana sih cara kita untuk melindungi diri? Kanuragan misalnya. Sekarang kalian kaya, itu bisa mencari benteng seperti polisi, seperti TNI, seperti preman atau siapapun. Itu tidak perlu kalian terus belajar tentang kanuragan. Ingat teman-teman, ada dua hal. Ini sebenarnya rahasia, tapi saya ungkapkan sedikit lah untuk teman-teman. Ada dua hal yang bisa menghambat teman-teman itu memiliki kekayaan dan kemakmuran. Apa itu? Yang pertama adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kekebalan. Untuk tanding, untuk apa? Itu ilmu kayaknya wah. Tapi sekarang bukan eranya kita itu berwah-wahan dengan ilmu seperti itu. Saya tidak melarang kalian semua itu belajar tentang ilmu itu, tapi perlu disadari ilmu ini tidak akan bisa mendatangkan kekayaan, kemakmuran, dan kemuliaan bagi kalian. Jika kalian belajar, monggo. Tapi jangan salahkan ketika kalian dikit-dikit kok dipandang hina orang lain, dicemooh orang lain, atau mungkin ketika memiliki rezeki atau memiliki kekayaan kok kayaknya nggak nyentel, kayaknya itu seperti masuk terus keluar lagi. Lah itu berkaitan dengan ini. Terus yang kedua adalah ilmu yang terkait dengan pelet atau daya pengasih. Kalian kok memiliki ini, jangan harap kalian bisa kaya atau bisa mulia. Biasanya nanti itu apa yang kalian dapatkan itu akan hilang. Jangankan hilang dari apa yang kalian dapatkan sendiri, apa yang telah kalian miliki dari warisan pun bisa hilang karena hal-hal seperti ini. Jadi ketika dua ilmu ini sudah kalian hindari, kalian kan sudah masuk dalam ilmu lain. Apa yang perlu kalian pelajari? Ilmu-ilmu yang mungkin berguna bagi kalian. Contohnya apa? Contohnya adalah ilmu bagaimana untuk bisa menjadi kaya misalnya. Ilmu bagaimana bisa untuk mencapai suatu derajat. Ilmu bagaimana kalian bisa menemukan suatu solusi tentang permasalahan orang lain, misalnya adalah pengobatan dan lain sebagainya. Ini adalah suatu ilmu teman-teman yang mungkin bisa kalian pelajari. Sebenarnya spiritual itu adalah artinya apa sih? Artinya adalah suatu hal yang membangkitkan rahasia yang tersembunyi yang ada di dalam diri kita. Apa itu? Yang ada di dalam diri kita kan ada nafsu, ada hati, dan ada pikiran. Ini adalah hal yang tersembunyi. Kalau kalian berspiritual, itu bisa menyatukan ketiga hal ini. Pikiran dan hati sinkron dan nafsu bisa dikendalikan. Itu adalah hal yang bersifat spiritual. Tidak usah aneh-aneh ketika kita harus belajar spiritual itu sebenarnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak. Kalau kalian berspiritual itu bisa tiga hal ini menyingkronkan ketiga hal ini, itu kalian sudah bisa nanti secara otomatis apa yang ada di dalam diri kalian, wadah kalian itu isinya apa, nanti itu akan ketemu dengan sendirinya. Misalnya delalah, tiba-tiba kalian memiliki guru, tiba-tiba kalian ada yang menunjukkan, ada yang mengantar, tiba-tiba kalian itu memiliki ilmu tanpa disengaja, itu nanti tiba-tiba, dan kalian tidak bisa memprediksi itu. Kalian itu tidak akan menyangka bahwa ilmu itu ada di dalam diri kalian. Biasanya
ilmu spiritual yang biasanya bagus itu ilmu-ilmu yang tidak dikejar, tidak dilandasi dengan nafsu, tidak dilandasi dengan keinginan, tapi berjalan mengalir saja, dan itu tiba-tiba akan masuk ke dalam diri kita nantinya. Seperti itu. Jika kalian ada pertanyaan atau suatu hal yang ingin didiskusikan, silakan komen di kolom komentar. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.